Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hairuni, Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan memaparkan materi bahasa Indonesia yang berjudul kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Yang pertama itu kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Jenis-jenis tulisan. Yang pertama itu autobiografi, sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita atau kisah. Yang kedua, kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang yang sama. Dan yang ketiga itu karya tulis ilmiah. Yang keempat, puisi, dan yang terakhir itu surat. Selanjutnya, fungsi dari kerangka tulisan, yaitu yang pertama, memperlihatkan pokok bahasan. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. Yang ketiga itu memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. Yang keempat, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. Yang kelima, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Yang keenam, membantu pengumpulan sumber yang diperlukan. Selanjutnya, fiksi non-fiksi. Jenis tulisan berdasarkan bentuk dan isinya. Yang pertama itu fiksi. Fiksi adalah karya tulis berupa cerita rekaan, tidak berdasarkan kenyataan atau sering disebut cerita hayalan. Fiksi meliputi novel, cerpen, dan roman dalam lingkup prosa, dan meliputi sajak, lirik, dan nyanyian dalam lingkup puisi. Unsur-unsur fiksi. Yang pertama itu ada tema, plot, alur, setting, penokohan atau perwatakan, sudut pandang, dan suasana. Selanjutnya, non-fiksi. Non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta dan data yang otentik saja, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulis. Tulisan non-fiksi meliputi esai, artikel ilmiah, artikel jurnalistik, dan biografi. Selanjutnya, jenis tulisan berdasarkan tingkat keilmiahannya. Pertama itu ilmiah, berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Tulisan ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Contoh dari karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ciri-ciri tulisan ilmiah yaitu objektif, sistematis, cermat, tepat, dan benar, tidak persuasif dan argumentatif, tidak mengejar keuntungan sendiri, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Yang kedua, semi ilmiah, yaitu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Contoh dari karya tulis semi ilmiah adalah artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Ciri-ciri tulisan semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Selanjutnya, non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tulisan non-ilmiah dalam praktik penulisannya juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lain sebagainya
harus diperhatikan. Ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah bersifat imajinatif. Selanjutnya, kerangka tulisan. Pengertian dan fungsi kerangka. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Fungsi dari kerangka karangan adalah sebagai berikut: memperlihatkan pokok bahasan, subbahasan, dan memberikan kemungkinan perluasan bahasa sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan, mencegah ketidaklengkapan bahasa, mencegah pengulangan pembahasan, memudahkan pengendalian variabel, dan memperlihatkan kekurangan dan kelebihan materi pembahasan. Selanjutnya, manfaat kerangka penulisan. Untuk menyusun penulisan secara teratur, membantu penulis memastikan gagasan yang disajikan sudah baik dan harmonis, juga untuk mengetahui maksud penulisan terperinci secara maksimal dan urutannya disusun dalam pola teratur. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Langkah penyusun kerangka karangan. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut: rumuskan tema yang jelas, mengadakan inventarisasi topik-topik bawahan yang dianggap merupakan perincian dari pengungkapan maksud tadi, melakukan evaluasi terhadap topik-topik yang telah ditulis dalam langkah kedua. Untuk menghasilkan kerangka karangan yang terperinci, langkah kedua dan ketiga harus dilakukan berulang-ulang. Menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan sebuah perincian dari pengungkapan maksud yang telah diperoleh melalui langkah di atas. Pola kerangka karangan. Pola susunan kerangka karangan yang utama ialah pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah yaitu susunan urutan kerangka karangan sesuai dengan kejadian yang nyata di alam. Pola alamiah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu urutan berdasarkan waktu, urutan berdasarkan ruang, dan urutan berdasarkan topik. Pola logis tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran manusia untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituangkan dalam susunan atau urutan logis. Macam-macam kerangka karangan, yaitu berdasarkan perincian kerangka karangan sementara non-formal, kerangka karangan permanen, formal berdasarkan perumusan teks kerangka kalimat atau kerangka topik. Syarat kerangka karangan yang baik. Kerangka karangan yang baik harus memenuhi syarat berikut: pengungkapan maksud harus jelas. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya itu jenis-jenis karangan dalam bahasa Indonesia dan contohnya. Yang pertama, karangan deskripsi merupakan karangan yang berisi tentang penggambaran terhadap suatu objek. Yang kedua, karangan narasi merupakan jenis karangan yang disusun dengan metode bercerita. Yang ketiga, karangan argumentasi dan karangan eksposisi. Yang kelima itu karangan persuasi.